fans Naruto, berarti kamu wajib tahu 10 hal mengejutkan berikut ini. Yang pertama, Naruto hampir jadi cerita tentang tukang ramen. Sebelum jadi kisah ninja seperti sekarang, Masashi Kishimoto awalnya pengen bikin manga tentang anak iblis yang bisa berubah wujud dan kerja di toko ramen. Tapi editor bilang idenya terlalu aneh dan susah dijual. Akhirnya Kishimoto mutusin buat mengubah arah cerita jadi dunia ninja modern, tapi tetap mempertahankan elemen ramen lewat Ichiraku Ramen, tempat favorit Naruto. Jadi bisa dibilang ramen adalah peninggalan dari versi gagal manga Naruto. Agatta. Yang kedua, Kurama nggak selalu bernama Kurama. Waktu pertama kali muncul, rubah berekor 9 cuma disebut Kyuubi no Yoko alias rubah ekor 9. Nama Kurama baru resmi muncul di Naruto Shippuden episode 328. Uniknya, Kishimoto ambil nama itu dari mitologi Jepang. Gunung Kurama dipercaya sebagai tempat tinggal siluman rubah legendaris. Keren banget kan? Jadi nama Kurama itu bukan random, tapi punya akar budaya yang dalam. Yang ketiga, Kage Bunshin terinspirasi dari ilusi ninja asli Jepang. Teknik pembelahan diri ini bukan cuma jurus keren buat anime, tapi juga inspirasi dari sejarah. Ninja di zaman dulu dikenal sering memakai trik pengalihan perhatian, seperti asap, cermin, atau bayangan, buat bikin musuh bingung seolah mereka berlipat ganda. Kishimoto mengubah konsep itu jadi teknik cakra, dan hasilnya salah satu jurus paling ikonik sepanjang sejarah anime. Yang keempat, Shikamaru adalah karakter favorit Kishimoto. Dalam wawancara, Kishimoto pernah ngaku, kalau aku hidup di dunia Naruto, aku pingin jadi Shikamaru. Alasannya karena Shikamaru realistis, cerdas, dan paling manusiawi di antara semua karakter. Dia bukan yang paling kuat, tapi selalu punya rencana. Itu juga alasan kenapa di akhir seri, dia jadi tangan kanan Hokage. Karakter cerdas yang gak butuh spotlight buat tetap keren. Yang kelima, Neji awalnya direncanakan jadi tokoh penting sampai akhir. Kishimoto sebenarnya pengen Neji bertahan sampai akhir perang ninja, tapi dia butuh titik emosional yang bikin penonton sadar kalau perang itu nggak main-main. Makanya Neji dikorbankan untuk menyelamatkan Naruto dan Hinata, yang jadi simbol kebangkitan cinta mereka. Kishimoto sendiri bilang, aku butuh seseorang yang sangat dicintai untuk mati supaya terasa nyata. Yang keenam, topeng Kakashi terinspirasi dari rasa malu Kishimoto. Kakashi selalu misterius dan gak pernah nunjukin wajahnya. Ternyata itu karena Kishimoto sendiri pemalu dan gak suka tampil di depan umum. Jadi Kakashi adalah wujud ideal versi dirinya. Pendiam, keren, tapi tetap punya sisi humor yang gak bisa ditebak. Bahkan dalam survei resmi Jepang, wajah Kakashi sempat jadi topik nasional loh, saking penasarannya fans. Yang ketujuh, sistem cakra terinspirasi dari meditasi India dan Cina. Cakra dalam dunia Naruto bukan ide fiksi murni. Kishimoto mengambil konsepnya dari spiritualitas India kuno, di mana cakra adalah pusat energi manusia. Ia lalu memadukannya dengan elemen-elemen dari mitologi Tiongkok, api, air, tanah, angin, dan petir. Itulah yang bikin sistem kekuatan di Naruto terasa unik dan logis, walau dunia ninjanya penuh keajaiban. Yang kedelapan, Naruto dan Saitama punya hubungan tersembunyi. Yusuke Murata, ilustrator One Punch Man, adalah fans berat Kishimoto. Dia bahkan sempat menggambar parodi Rasengan versus Chidori di One Punch Man chapter 94. Sebaliknya, Kishimoto pernah bilang kalau kerja keras Saitama adalah versi ekstrim dari semangat Naruto. Dua karakter beda dunia, tapi sama-sama mewakili filosofi kekuatan sejati datang dari ketekunan. Yang kesembilan, nama Uchiha diambil dari simbol kipas Jepang. Nama Uchiha berasal dari kata Uchiwa, kipas tradisional Jepang yang bisa memadamkan api. Ironisnya, di dunia Naruto, simbol itu malah digunakan untuk meniup dan memperkuat api, elemen khas klan Uchiha. Kishimoto suka banget dengan simbolisme terbalik ini karena melambangkan dua sisi manusia, kekuatan dan kehancuran. Yang ke-10, akhir cerita Naruto sudah direncanakan sejak awal. Kishimoto udah tahu dari awal bahwa Naruto bakal jadi Hokage dan menikah dengan Hinata. Dia cuma nunggu waktu yang tepat buat bikin perjalanan itu terasa layak. Dan menariknya, desain awal Naruto mirip banget sama Goku. Tapi seiring waktu, Kishimoto sengaja bikin dia lebih manusiawi, punya luka emosional dan tumbuh dari penderitaan. Dari bocah kesepian jadi simbol harapan seluruh desa. Nah, itu dia 10 hal yang wajib banget diketahui fans Naruto.
Dari ramen sampai filosofi cakra, dari tragedi Neji sampai misteri Kakashi. Semuanya bikin dunia Naruto nggak cuma tentang pertarungan, tapi juga tentang kehidupan. Kalau kamu punya fakta lain yang lebih unik, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bahas di part 2 nanti. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti kata Naruto, date bayu.